Di Nusantara ini banyak orang-orang yang belajar ilmu gaib, ilmu batin maupun ilmu-ilmu hikmah. Karena memang basic tanah Nusantara sendiri adalah tempatnya atau gudangnya hal-hal yang bernuansa mistik. Dan agama Islam disebarkan oleh para wali juga tidak lepas dari yang namanya ilmu gaib maupun ilmu hikmah. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ilmu gaib di Nusantara, terkhusus ilmu gaib pesantren atau sering disebut ilmu hikmah yang diajarkan oleh para kiai, para ustadz, para gus maupun pemimpin-pemimpin padepokan itu adalah bersumber dari seseorang syekh dari Timur Tengah yang sangat cerdas, alim, dan sangat produktif itu menulis karya-karya kitab. Beliau adalah Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Beliau adalah pengarang kitab terkenal yaitu Syamsul Ma'arif Al-Kubra dan Manba'u Sulil Hikmah. Namun di zaman sekarang beliau itu difitnah, dituduh oleh sebagian oknum ustadz sebagai seorang penyihir. Karena kitab-kitab yang beliau karang itu sangat fantastis dan sangat fenomenal. Banyak keajaiban-keajaiban yang dituangkan dalam kitab yang beliau tulis. Sehingga tulisan-tulisan beliau tersebut itu dikatakan sebagai sihir. Nah, kali ini kita bahas siapa beliau Syekh Ahmad Al-Buni ini. Siapa guru-gurunya, apa saja karya-karyanya, dan akan kita ketengahkan juga sanad ilmu beliau sehingga sampai ke Nusantara ini. Pokoknya rugi kalau Anda itu tidak nyimak video ini sampai selesai. Karena tidak dijelaskan oleh YouTuber-YouTuber yang lain. Mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Para ahli hikmah, para nahdhiyin pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra dan kitab Manba'u Sulil Hikmah. Dua kitab inilah yang masyhur terkenal itu sebagai rujukan ilmu-ilmu hikmah atau ilmu-ilmu ruqyah di Nusantara. Selain kedua kitab itu, sebenarnya itu masih ada ribuan kitab hikmah lainnya. Mungkin kalau dijumlahkan di Nusantara ini ada lebih dari 3.000 kitab ilmu hikmah yang menjadi rujukan. Nah, mu'alif atau pengarang dua kitab Syamsul Ma'arif dan Manba'u Sulil Hikmah itu bernama Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni yang dituduh itu sebagai tukang sihir oleh oknum-oknum ustadz yang tidak bertanggung jawab. Biografi Syekh Ahmad Al-Buni. Nama lengkap beliau itu adalah Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni. Julukan beliau adalah Abul Abbas. Dalam berbagai literatur ulama, bahwasannya jika ada ulama besar bernama depan Ahmad, maka sering diberi julukan Abul Abbas atau Syihabuddin. Beliau lahir di kota Bunah yang mana sekarang masuk bagian negara Aljazair Afrika. Beliau lahir kisaran tahun 520 Hijriah dan wafat itu pada tahun 622 Hijriah. Bertepatan di tahun 1225 Masehi. Beliau wafat di Mesir dan dikuburkan di Al-Qarafah di samping kuburan Syekh Abdul Jalil At-Tohawi. Syekh Ahmad Al-Buni itu adalah seorang sufi yang bermadzhab Maliki atau pengikut fikih Imam Malik. Beliau itu mendapat julukan seorang syekh itu karena kealiman dan kecerdasan ilmu yang dimilikinya. Terkhusus adalah bab ilmu-ilmu asrar atau ilmu rahasia huruf, kemudian ilmu wafak atau magic square, ilmu simia atau pembelajaran nama-nama suci, asma-asma Allah, kemudian ilmu falak atau ilmu perbintangan, ilmu ruhaniyat atau ilmu-ilmu gaib spiritual, dan lain sebagainya. Memang beliau itu tidak dikenal biasanya itu oleh kaum muslim pada umumnya, karena memang beliau tidak berkecimpung di dunia ilmu fikih. Namun untuk umat muslim yang khusus membidangi ilmu hikmah, nama beliau itu sangat masyhur, layaknya mungkin seperti Imam Syafi'i dalam bidang ilmu fikih. Guru-guru Syekh Ahmad Al-Buni. Karena beliau seorang syekh, maka tentunya itu mempunyai guru-guru yang tidak sembarangan. Guru-guru beliau itu juga terkenal alim dan cerdas. Di antara guru Syekh Ahmad Al-Buni yang kami ketahui yaitu sebagai berikut. Guru-guru Syekh Ahmad Al-Buni.
Syekh Ibnu Hirzullah At-Tunisi, Syekh Ibnu Rizqullah At-Tunisi, Syekh Ibnu Awanah At-Tunisi, Syekh Abdul Qasim As-Suhaili Al-Andalusi, Syekh Ibnu Bashkwal, Syekh Ahmad bin Ja'far Al-Hadraji As-Sibti, Al-Hafidh Abi Thahir As-Salafi, Syekh Abu Al-Tahir Ismail Az-Zuhri, Al-Hafidh Ibnu Asakir, Al-Hafidh Ibnu Jauzi, Syekh Abdus Salam bin Mashish. Selain itu, beliau itu juga mempunyai sanad talqin dzikir atau talqin syahadat seperti layaknya orang-orang tarekat ya, yang bersambung itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut urutan-urutan talqin dzikir beliau. Talqin dzikir Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Abi Abdullah Muhammad bin Mahmud bin Yaqub Al-Kufi An-Nunisi Al-Maliki, Syekh Mahdi Al-Azzaim, Syekh Al-Qutub Abi Abdullah Muhammad bin Abi Al-Hasan Ali bin Huzam, Syekh Muhammad Salih bin Uqban Al-Wakili Al-Maliki, Syekh Abi Madian Syu'aib bin Al-Hasan Al-Andalusi Al-Isbili, Syekh Ayub bin Syu'aib As-Sanhaji, Syekh Abi Ya'la Al-Misri, Syekh Abi Muhammad Abdullah Al-Mansur, Syekh Abi Muhammad Abdul Jalil in Mihlan, Syekh Abi Al-Fadil Abdullah bin Abi Bishr, Imam Musa Al-Kadhim, Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Zainal Abidin, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu ya, beliau itu juga mempunyai sanad ilmu asrar atau ilmu rahasia huruf dari berbagai ulama atau berbagai syekh. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Sanad ilmu asrar Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Abi Abdullah Syamsuddin Al-Asfahani, Syekh Al-Imam Jalaluddin Abdullah Al-Bistami, Syekh As-Sirjani, Syekh Qasim As-Sirjani, Syekh Abdullah Al-Babani, Syekh Asiluddin Asy-Syairazi, Syekh Abi An-Najib As-Surahwardi, Syekh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Aswad, Syekh Hamad Ad-Dainuri, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Sirri As-Siqti, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Daud Al-Jilli, Syekh Habib Al-Ajami, Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri. Kemudian beliau Syekh Ahmad Al-Buni juga mempunyai guru-guru di bidang ilmu wafat yang beliau pelajari. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Sanad ilmu wafat Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Sirajuddin Al-Hanafi, Syekh Shihabuddin Al-Maqdisi, Syekh Syamsuddin Al-Farisi, Syekh Shihabuddin Al-Hamadani, Syekh Qutbuddin Ad-Diyai, Syekh Al-Imam Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, Syekh Abi Al-Abbas Ahmad bin At-Turizi, Syekh Abi Abdullah Al-Qurashi, Imam Abi Madian Al-Andalusi. Kemudian masih banyak sanad-sanad yang lainnya yang dimiliki oleh beliau Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Silahkan Anda mungkin bisa merujuk ya atau cross check di pondok-pondok pesantren salaf atau majelis-majelis ilmu hikmah yang ada di Nusantara ini. Nah, lalu beliau Syekh Ahmad Al-Buni ini punya murid. Di antaranya ada dua murid yang sangat terkenal. Nah, dari dua murid inilah ilmu hikmah itu bisa menyebar ke Nusantara ini. Murid yang pertama yaitu Imam Abul Abbas Ahmad Al-Mursi yang juga murid Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadili. Kemudian yang kedua adalah Syekh Nasiruddin Abdullah bin Umar Al-Baydawi. Jadi pemirsa sekalian, ilmu-ilmu beliau Syekh Ahmad Al-Buni itu sangat jelas gurunya. Bukan ilmu kaleng-kaleng atau ilmu abal-abal, apalagi dituduhnya ilmu sihir. Saya tidak habis pikir ya, seorang syekh yang alim, yang cerdas luar biasa, dituduh kitab-kitabnya itu kitab sihir. Seharusnya kitab-kitab beliau semacam Syamsul Ma'arif atau Manba'u Ushulil Hikmah itu dilakukan penelitian secara ilmiah dan kemudian diambil intisari ilmunya. Mungkin bisa untuk perkembangan teknologi di masa depan. Karena dalam kitab-kitab beliau itu mengandung rumus-rumus yang sangat rahasia. Bukan malah menuduh kitab itu sesat atau sihir. Karya-karya Syekh Ahmad Al-Buni. Beliau Syekh Ahmad Al-Buni bukanlah ulama yang biasa-biasa saja, tetapi merupakan ulama yang sangat produktif ya. Beliau menulis banyak sekali kitab.
Namun yang terkenal di Indonesia hanya dua, yaitu Syamsul Ma'arif Al-Kubro dan Manba'u Ushulil Hikmah. Ada 35 lebih kitab karangan beliau yang kita ketahui pemirsa. Sisanya yang lain mungkin sudah lenyap atau tidak diketahui keberadaannya, atau malah ada di perpustakaan-perpustakaan barat. Saya sebutkan beberapa kitab ya yang merupakan karangan beliau Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Yang pertama adalah kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro dan Manba'u Ushulil Hikmah. Kedua kitab ini yang paling terkenal di Nusantara. Kemudian yang kedua ada kitab Syarah Asmaul Husna. Yang ketiga ada kitab Ilmul Awfaq wal Huruf. Kemudian yang keempat kitab Khosa'is Sirril Karim. Yang kelima kitab Jawahir Al-Asrar fi Nawahir Al-Anwar. Kemudian kitab Al-Lum'ah An-Nuraniyah. Kemudian ada kitab namanya Risalah Asy-Syuhud ala Thariqatul Huruf. Dan masih banyak lagi kitab-kitab karangan beliau yang lainnya. Kitab-kitab karangan beliau itu memang bukanlah kitab fikih dan tidak banyak orang mengetahuinya pemirsa. Kitab-kitab beliau itu adalah kitab ilmu hikmah, ilmu rohani untuk kalangan ulama-ulama khos dan ulama-ulama ahli hikmah maupun ahli ruqyah. Kita itu hanya sebagian kecil ya menikmati atau mencicipi ilmu dari beliau Syekh Ahmad Al-Buni ini. Itu pun sudah dituduh sesat, sudah dituduh syirik, tukang sihir dan lain sebagainya. Apalagi kalau mereka itu yang menuduh tersebut melihat semua ilmu dari Syekh Ahmad Al-Buni, itu pasti dijamin terheran-heran, bingung. Karena selama ini mereka itu tidak sedikit pun tahu tentang ilmu-ilmu hikmah yang sangat fantastis dan sangat ajaib sekali. Itu belum dari ribuan kitab hikmah yang lain yang dikarang oleh ulama-ulama hikmah yang lainnya. Pasti mereka itu nggak akan kuat menerimanya. Kemudian ya, karena mereka bingung dan tidak kuat mencernanya, maka mereka langsung menuduh syirik, bid'ah, sesat, kafir, ilmu sihir, dan lain sebagainya. Dan kita itu disuruh meninggalkan kitab-kitab yang fantastis dan kitab yang sangat ajaib tersebut. Padahal kalau kita mau mengkajinya secara ilmiah, mungkin kitab-kitab tersebut, kitab-kitab hikmah itu bisa memperbaharui peradaban dunia ini menjadi lebih baik. Mungkin bisa menciptakan teknologi yang lebih canggih pemirsa. Karena sekali lagi ya, kitab-kitab hikmah itu mengandung rumus-rumus matematika yang cukup rumit dan cukup rahasia. Pesan kami bagi para pengamal ilmu hikmah, ilmu-ilmu gaib yang beraliran putih itu tetap lanjutkan saja. Karena ilmu hikmah itu jelas sekali sanadnya, seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Yang penting Anda itu nurut sama guru-guru ataupun kiai-kiai ahli ilmu hikmah yang telah mengijazahkan ilmunya bagi kita semua di Nusantara ini. Tidak perlu banyak tanya. Nanti kalau banyak tanya itu malah pusing sendiri. Karena pengetahuan ilmu hikmah itu sangat besar dan sangat luas sekali. Kitabnya pun jumlahnya bukan hanya 1 ataupun 2 kitab saja, tetapi ribuan kitab. Langsung amalkan ilmunya dan gunakan di jalan yang benar. Salam hormat kami bagi para ahli-ahli ilmu hikmah di luaran sana. Kami mohon maaf atas segala kesalahan atas materi yang kami sampaikan ya. Semoga semua maklum adanya. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia itu yang paling benar sendiri. Dan bagi para oknum-oknum ustadz yang menuduh kitab hikmah adalah kitab sihir, kitab sesat, kitab syirik, semoga dibukakan hatinya oleh Allah agar merujuk pada guru-guru ilmu hikmah yang memang ahli, memang membidangi ilmu-ilmu tersebut. Jangan hanya membaca kitab hikmah itu seperti kitab-kitab ilmu fikih, karena ilmu hikmah itu adalah ilmu rasa, ilmu gaib. Butuh ketajaman hati, olah spiritual, riyadhah, dan harus bertawasul kepada guru-guru dan mu'alif-mu'alif kitab tersebut. Karena ilmu hikmah adalah ilmu rasa, ilmu gaib. Butuh ketajaman hati, olah spiritual, riyadhah, dan tawasul-tawasul khusus yang harus ditempuh agar bisa memahami kitab ilmu hikmah secara baik dan benar, tidak mengedepankan nafsu duniawi. Saya Pati Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.